hari ini kita akan bicara mengenai hal itu. Ternyata penguasaan diri itu adalah orang yang hebat yang bisa melebihi seorang pahlawan. Ya. Dalam Amsal pasal 16 ayat 32, ya, teks bilang ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Ada dua kata di sana, orang yang sabar dan orang yang bisa menguasai dirinya. Ya, kadangkala kita nggak, dalam hidup ini kadangkala kita nggak bisa menguasai diri kita. Ya. Kita yang dikuasai oleh keadaan, kita yang dikuasai oleh orang lain, bahkan kita tidak bisa menguasai diri kita. Lebih naik dan lebih naik, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya pendidikan tinggi, sekolah tinggi-tinggi, kalau Bapak Ibu nggak punya penguasaan diri, maka hidup Bapak Ibu bukan naik, tapi menjadi turun dan turun dan turun. Nah, karena penguasaan diri itu akan mengangkat kita, ya, lebih lagi dan lebih lagi, Bapak Ibu. Ya, ya contohnya sederhana ya. Kalau Bapak Ibu kerja di toko, terus bos baru suruh-suruh sedikit, kita sudah jengkel, udah marah-marah, bos suruh kita langsung lawan. Bos nggak mungkin kasih naik posisi kita. Orang ini kerja nggak beres ini. Baru diomongin sedikit sudah ngambek ya. Tapi orang yang menguasai diri, dia bisa sabar mendengar dengan baik ya. Dia bisa tabah dengan baik. Maka lama-lama orang pun melihat orang ini baik ya. Dia patut diberikan kepercayaan yang lebih besar. Bapak Ibu, apa saja sih yang harus kita kuasai dalam hidup kita? Kira-kira apa saja yang harus kita kuasai dalam diri kita? Yang pertama adalah kita harus menguasai musuh kita yang paling besar adalah lidah kita. Kendalikan seluruh tubuh kita. Ibarat kapal yang besar itu ternyata hanya dikendalikan oleh setir. Setirnya segini aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ke kapal itu, kemudi kapal, ternyata setir kapal itu lebih kecil daripada setir mobil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, setir mobil masih lumayan besar gini. Setir kapal itu kecil ya. Kalau pesawat nggak ada setirnya, cuma tombol doang. Kecil sekali Bapak Ibu. Tapi kalau salah pencet bisa berbahaya Bapak Ibu. Ya. Sama dengan kapal, walaupun kapal itu besar tetapi dikendalikan oleh kemudi yang begitu kecil. Alkitab menggambarkan bahwa tubuh kita ini besar tapi dikendalikan oleh lidah kita. Salah kita memakai lidah kita, maka hancurlah hidup kita. Makanya ada lagu yang bilang, memang lidah tidak bertulang, tapi menghancurkan. Ya, lidah ini nggak bertulang Bapak Ibu, ya, tapi menghancurkan Bapak Ibu, ya, membinasakan Bapak Ibu. Ya, nah, itu sebabnya Alkitab juga pernah mengatakan bahwa lidah itu seperti api, walaupun kecil. Kalau dia sudah terjadi kebakaran, wow, sulit sekali untuk dipadamkan. Bisa habis berhektar-hektar, semua kebun bisa dihanguskan dari api. Hanya korek api yang kecil ya. Salah orang salah buang, terbakar, dia ngamuk, itu sulit sekali dipadamkan. Lidah kita juga seperti itu. Meskipun lidah kita kecil, tapi ketika kita salah mempergunakan lidah kita, maka tubuh kita yang besar ini akan bermasalah. Dan bukan hanya kita yang bermasalah, orang lain pun akan kena dampak akibat dari lidah kita. Ya. Amsal 18 ayat 21, apa yang Salomo katakan tentang lidah? Mati dikuasai oleh lidah, kata Amsal Salomo tadi Bapak Ibu. Ternyata lidah ini walaupun kecil, tapi menentukan hidup dan mati kita. Ya. Itu sangat penting sekali kita memakai lidah kita dengan baik. Karena setiap kata-kata kita itu adalah doa dan juga kuasa. Jadi Bapak Ibu, kata-kata kita itu adalah doa dan kuasa. Kalau Bapak Ibu suka bilang, mati aku, bangkrut aku, mati kita Bapak Ibu. Bangkrut aku, sakit kita. Sesuai dengan apa yang kita katakan. Bapak Ibu, orang Israel itu di padang gurun itu ada 2 juta orang yang keluar di padang gurun. Tapi hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Yang lain itu mati di padang gurun. Karena apa? Mereka selalu berkata ini, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun. Karena Bapak Ibu, setiap kata-kata itu adalah doa, ya. Setiap kata-kata itu penuh kuasa Bapak Ibu, ya. Kalau kita bilang anak kita sukses, anak kita hebat, anak kita punya masa depan yang cerah, itu akan terjadi Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita sedang ada masalah,
habis aku, jangan. Aku pasti bisa. Tuhan tolong aku. Tuhan buka jalan. Aku percaya Tuhan akan menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan akan memberkati aku. Luar biasa, Bapak Ibu. Kita harus memperkatakan firman di dalam kata-kata kita, di dalam lidah kita. Ya. Jadi, hindari kata-kata habis aku. Itu sama aja dengan kita menghancurkan hidup kita, Bapak Ibu. Walaupun hanya kata-kata, tapi kata-kata itu mengandung kuasa yang sangat besar, Bapak Ibu. Sebabnya Bapak Ibu, kita rubah kata-kata kita dan kita mulai memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita semua. Karena tadi firman Tuhan bilang hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Hindari Bapak Ibu, lidah kita sangat berbahaya karena ada pepatah bilang lidah itu lebih cepat daripada larinya seekor kuda. Kadang-kala kita cuma ngomong di satu orang, tiba-tiba sudah banyak yang tahu. Kita kadang-kadang kok baru ngomong satu orang, kok sudah ada yang tahu semua. Karena lidah itu sangat cepat daripada lari seekor kuda. Ya, ada pepatah dari Turki bilang lidah lebih cepat daripada larinya seekor kuda. Mungkin seekor lebih cepat dari pesawat juga, Bapak Ibu, kalau lidah itu. Ya. Jadi lidah itu bisa menghancurkan dan lidah kita juga bisa memberikan kehidupan. Ya. Kalau kita berpikir dulu, baru kita berbicara, itu jauh lebih bagus. Ya. Pukulan dengan kata-kata mana yang menyakitkan? Kata-kata. Orang bilang kalau kita pukul ya 5 menit mungkin sudah sembuh. Tapi kalau kita pukul dengan kata-kata, bisa seumur hidup dia tidak akan sembuh. Dia akan sakit seumur hidup. Makanya sangat bahaya kata-kata daripada tamparan. Kalau kita dipukul ya sebentar, ya udah hilang gitu. Tapi kalau dengan kata-kata, wah, itu akan membekas seumur hidup. Jadi kalau kita bisa disakiti oleh kata-kata orang lain, berarti kita juga harus belajar bagaimana kita berusaha supaya tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Ya, itu adalah selain kita menguasai lidah kita, yang kedua adalah menguasai hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini banyak ya, nanti kita akan bicara itu. Kita buka dulu firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 16 ya. Berbicara mengenai bagaimana kita bisa menguasai. Ayat berapa? Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita akan jelaskan lagi, hawa nafsu itu adalah hal yang sangat berbahaya yang harus kita kuasai, Bapak Ibu ya. Karena segala kejahatan di dunia ini itu dimulai dari hawa nafsu kita yang tidak bisa kita kuasai. Memang nafsu itu dari hawa nafsu itu datangnya dari Tuhan ya, tapi kalau berlebihan tidak bisa dikuasai, itu akan mendatangkan sebuah dosa. Nah, Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yesus pun pernah dicobai oleh iblis ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis tahu Yesus sedang lapar. Iblis datang kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Yesus bisa ubah batu jadi roti enggak? Bisa. Sangat mudah. Tapi Yesus memilih untuk tidak mau menuruti perkataan iblis. Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawaban Yesus yang luar biasa ya. Jadi manusia itu hidup bukan karena makanan, tapi karena firman yang keluar dari mulut Allah ya. Yang bisa menguasai hawa nafsunya, termasuk hawa nafsu makanan ya, yang masuk dalam tubuhnya ya, bisa juga membuat hidupnya lebih lama untuk hidup ya. Itu
mata kita. Jadi mata itu adalah pelita tubuh. Kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 22 dan 23, kalau mata kita jahat maka gelaplah seluruh tubuh kita. Oh, kita baca dulu ayat ini ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Berarti mata kita. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mata itu sangat berbahaya, kata firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuhmu. Makanya di kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan tadi firman Tuhan mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh kita. Jika mata kita jahat maka jahatlah seluruh tubuh kita. Ya, jadi menguasai mata kita. Ya. Raja Daud ini raja yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Tapi suatu saat Raja Daud ini jatuh karena matanya. Dia lagi jalan-jalan di istana, kata firman Tuhan, dia jalan-jalan. Tiba-tiba ada Batseba yang mandi, ya. Batseba mandi dan dia lihat dari jauh, wah, cantik ini Batseba ini. Dia suruh orang tanya Batseba itu, siapa sih dia, istri siapa itu gitu. Ada pengawalnya datang, ternyata Batseba ini suaminya adalah seorang prajurit dari Raja Daud ini. Jadi anak buahnya Raja Daud. Raja Daud kali saking suka sama Batseba ya, dari mata dulu, saking suka Raja Daud, timbullah pikiran Raja Daud yang jahat. Raja Daud bilang sama panglimanya, suruh suaminya Batseba Uria berperang, taruh dia paling depan supaya dia mati lebih cepat. Supaya saya ambil jadi istri. Daud sudah jahat sekali, Bapak Ibu. Disuruhlah Uria. Panglimanya tempatkan Uria paling depan. Benar Bapak Ibu ya. Satu kali dalam peperangan langsung Uria mati. Maka Batseba diambil menjadi istri dari Raja Daud. Betapa jahatnya Daud. Jadi dia tidak ada rencana jalan-jalan di istana, tiba-tiba kelihatan Batseba, keinginan mata muncul. Maka timbullah kejahatan yang lain. Ya, jadi ternyata biasa dari mata dulu sederhana, kalau kita tidak kuasai muncul juga yang lain, pemerkosaan, pembunuhan itu muncul karena dari keinginan mata ya. Tidak ada rencana ya, tapi karena ada kesempatan maka terjadi masalah yang lebih besar ya. Ada pemerkosaan ya. Kalau udah ada pemerkosaan, ada lagi pembunuhan ya. Kalau diperkosa terus orangnya nggak mau dibunuh lagi, Bapak Ibu. Banyak terjadi di dunia ini, Bapak Ibu. Karena dari keinginan mata ya. Nah, jadi sangat penting kita minta sama Roh Kudus, Tuhan jamah mata saya, jamah pikiran saya, urapi pikiran saya. Karena sebagai manusia biasa kita kadang-kadang lemah, Bapak Ibu. Ya tidak ada yang kebal ya. Tapi minta Tuhan mengurapi pikiran kita dan hati kita. Ya sama dengan Hawa ya, kalau Bapak Ibu baca ceritanya itu. Tuhan bilang sama Hawa dan Adam, jangan kamu makan semua pohon di Taman Eden, boleh kamu makan, tapi jangan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan dan sentuh, kamu akan mati. Itu dilarang. Tapi suatu saat iblis datang, iblis bilang sama Hawa, apa yang Tuhan perintahkan kepadamu? Hawa bilang, ya Tuhan bilang kami boleh makan semua, tapi jangan satu pohon di tengah taman ini nggak boleh kami makan. Tapi iblis bilang begini, coba kamu lihat dulu pohon itu. Pandang baik-baik, baik nggak pohon itu? Hawa bilang, oh bagus sekali buahnya tuh, cantik sekali buahnya, bagus pohonnya. Coba kamu dekat aja pohon itu, dekat aja dulu katanya. Dekat Hawa dia, jangan dekati, raba aja pohon itu, buahnya itu kamu raba aja dulu. Hawa ikuti lagi, raba lagi buahnya. Ini bagus ya, ambil buahnya. Hawa ambil lagi, taat. Hawa nggak nolak, udah ambil. Makanlah buahnya katanya. Makanlah dia, tidak sadar dia sudah jatuh dalam dosa. Setelah makan, iblis bilang, jangan kamu makan sendiri nih, bagi sama Adam. Adam lagi kena lagi. Jadi setelah mereka dua makan, kita semua kena dampaknya. Dari ketidaktaatan Hawa, dari mata yang dikuasai, kita pun kena dampaknya. Perempuan melahirkan dengan susah payah, itu akibat perbuatan Hawa. Kita laki-laki kerja setengah mampus baru dapat uang. Dulu tinggal ngomong aja datang semua Tuhan sediakan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan bilang kamu akan bekerja, berkeringat baru bisa mendapatkan berkat. Karena ulah dari Adam. Dan itu.
Jadi ternyata dari keinginan mata yang kecil dapat menghancurkan kutukan yang besar, Bapak Ibu ya. Yang berikut adalah menguasai pikiran dan menguasai waktu kita, Bapak Ibu ya. Pikiran kita ya, dari mata dan pikiran itu saling berhubungan ya. Yang harus kita kuasai, Bapak Ibu ya. Itu. Kalau pikiran yang jahat, ya mata juga jahat. Mata yang jahat, pikiran juga mempengaruhi pikiran yang jahat, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita membersihkan pikiran kita? Halo Bapak Ibu, dengan cara apa? Berdoa. Ya, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Ya, itu contoh ilustrasi yang sederhana Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau membersihkan pikiran kita, kadang-kadang sulit. Nggak bisa kita lawan pikiran kita yang jahat. Dengan cara memasukkan hal-hal yang bersih, maka yang kotor itu akan keluar. Contohnya ilustrasinya, kalau ini ibarat gelas saya ini adalah kopi yang hitam. Bagaimana saya membersihkan kopi ini? Saya tambahin aqua yang jernih, saya siram ya. Nanti yang kotor-kotor ini akan keluar. Nanti lama-lama mungkin 2 gelas sudah jernih kembali karena yang kotor sudah keluar. Kalau kita siram kopi terus ya tetap kotor terus dia. Kita taruh yang bersih aja masuk, maka yang kotor itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi kalau pikiran kita kotor dan kita nggak sanggup untuk membersihkannya, isilah pikiran kita dengan firman, isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Maka nanti yang kotor itu mulai hilang dan kita mulai menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ya, nah, karena dalam Mazmur 119 ayat 11 bahwa baca dulu mungkin ya. Aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itu. Jadi supaya kita tidak berdosa dan berbuat jahat, maka dalam hati kita harus menyimpan janji firman Tuhan. Yang berikut adalah kita menguasai waktu kita, Bapak Ibu. Jadi waktu kita harus kuasai dengan baik, karena setiap orang itu punya waktu yang sama ya. Ada nggak punya waktu yang lebih? Saya punya waktu 24 jam. Bapak Iren berapa? 25 jam? 24 jam ya. Makanya ada orang yang umurnya 25 tahun, ada yang masih pengangguran, tapi ada yang 25 tahun udah sangat sukses sekali. Padahal mereka punya waktu yang sama. Apa yang salah? Ya, waktunya ya, mempergunakan waktu itu Bapak Ibu. Ada yang kerja sungguh-sungguh, bekerja keras dengan sungguh-sungguh, ya dia akan sukses di umur 25 tahun. Tapi ada yang menyia-nyiakan waktu, dia tetap tidak menjadi siapa-siapa karena dia tidak mempergunakan waktu dengan baik. Ya, orang bilang waktu itu adalah uang katanya. Ya betul juga Bapak Ibu ya. Nah. Langsung aja yang ketiga. Yang ketiga adalah menguasai hati kita Bapak Ibu. Nah, ini intinya Bapak Ibu ya. Lidah dan hawa nafsu ternyata ujung-ujungnya adalah dari hati. Karena hati itu adalah pusat dari kehidupan kita. Bagaimana kita menguasai hati kita? Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke. Kita harus menjaga hati kita bersih, supaya dari hati yang bersih itulah terpancar pikiran yang bersih, ya, perkataan yang bersih, ya, perilaku yang bersih. Itu dimulai dari hati kita. Kalau hati kita kotor, ya jangan harap kata-kata yang keluar itu bersih. Semua kotor, sampah semua yang keluar. Karena hatinya sudah sampah Bapak Ibu. Kalau hatinya bersih, langsung keluar yang bersih. Ada yang bilang, enggak, hati saya itu baik, cuma mulut saya yang nggak baik. Ya, enggak, itu nggak benar Bapak Ibu. Kalau saya itu hatinya bersih, mulut aja yang kotor katanya. Itu hanya bohong aja Bapak Ibu ya. Karena hati yang bersih akan mengeluarkan perkataan yang bersih. Hati yang kotor akan mengeluarkan perkataan yang kotor juga Bapak Ibu ya. Nah, dihindari hati yang kotor, hati yang angkuh, hati yang jahat Bapak Ibu ya. Nah, karena ayat yang terakhir ya, Lukas 6 ayat 45 ya. Jadi hati kita itu seperti perbendaharaan. Perbendaharaan yang baik akan mengeluarkan yang baik, kata Tuhan Yesus tadi dalam firman-Nya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya hati kita baik ya? Hati yang diterangi oleh firman Allah. Hati yang dikuasai oleh Roh Kudus ya. Hanya Roh Kudus yang bisa menguasai hati kita ya. Ketika hati kita dikuduskan oleh darah Yesus, kita akan hidup kita yang berdosa menjadi
kudus di hadapan Tuhan, ya, menjadi baru di hadapan Tuhan. Allah akan membersihkan hati kita. Mulai dari hati kita Allah membersihkannya. Ketika hati kita bersih, maka perilaku kita dan kata-kata kita mulai sesuatu yang baik yang keluar dari mulut kita, ya, itu, ya. Jadi minta sama Tuhan, Tuhan jamah hati saya, ubah hidup saya. Walaupun saya orang berdosa, banyak kelemahan, tapi kalau Bapak Ibu mau berserah kepada Tuhan, di situ Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita. Karena dalam hati kita ada dua kekuatan besar yang sedang bekerja dalam hati kita. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah roh Tuhan, ya. Ini mereka berperang dalam hati kita, Bapak Ibu, ya. Hawa nafsu bilang, kamu lakukan aja, balas dendammu. Tapi Roh Kudus bilang, nggak boleh kamu balas dendam. Kamu harus sabar. Kadang-kala itu berperang. Benar nggak, Bapak Ibu? Kadang-kala kalau kita emosi, kita bingung sendiri. Mau balas dendam nggak? Kita mau marah, ada yang bilang, nggak boleh. Kita mau curi barang orang, ambil aja barang orang itu sekali-sekali curi. Tapi ada Roh Tuhan bilang, nggak boleh, itu bukan barang. Jadi ada peperangan di sana, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, ya. Tinggal kita memilih aja mau taat sama yang hawa nafsu atau mau taat kepada firman. Kalau kita taat kepada hawa nafsu, dikatakan bahwa kita akan binasa. Kalau kita taat kepada firman, maka kita akan hidup, ya. Nah, dan saya percaya Tuhan mau kita hidup di dalam segala kelimpahan. Oke, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini.